Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada materi pembinaan soft skills mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Mind map merupakan sebuah cara mencatat dengan menggunakan cara kerja otak kita. Mengandalkan gambar dan asosiasinya seperti cara kerja otak kiri dan otak kanan. Mind map pertama kali ditemukan oleh Tony Buzan. Manusia umumnya memiliki alat berpikir memancar atau radian dan searah atau linier. Dalam membuat sebuah catatan mind map, saudara memerlukan alat berpikir berupa berpikir radian. Sebelumnya, saudara pernah belajar paragraf deduktif dan induktif. Orang yang berpikir linier lebih sering membaca teks berbaris, satu persatu, dan cara seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Orang yang berpikir radian berbeda, karena dia menggunakan pikiran yang memancar, sehingga menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk merespon keadaan. Mereka membaca dengan mencari kata kunci dan ide pokok setiap paragraf sehingga bisa memahami bacaan lebih cepat. Mind map mudah digunakan karena sesuai dengan mekanisme alami kerja otak, seperti cara kerja neuron yang membentuk jaringan. Metode mind map dapat memaksimalkan kerja otak karena mind map bekerja menggunakan otak kanan dan otak kiri dalam waktu yang bersamaan atau whole brain. Istilah ini dipopulerkan oleh John Medina. Menurutnya, pemahaman seseorang akan lebih baik jika menggunakan kedua otaknya. Mari kita memahami manfaat mind mapping. Mind map membuat proses berpikir menjadi terlihat. Mind map mampu melihat gambaran yang besar hanya dalam sekali pandang. Mind map juga mempermudah mengelola informasi secara sistematis, misalkan ketika mengurai suatu masalah dan mencari solusinya. Secara umum, pola berpikir linier memikirkan gagasan berurutan dan harus bertahap. Sedangkan, orang radian berpikir simultan. Dalam membuat mind map, pola pikir linier cenderung membuat secara mengalir seperti bagan yang berurutan. Sedangkan, pola pikir radian akan membuat mind map secara simultan. Mind map bisa memberikan informasi secara lebih efisien seperti sebuah letupan. Komponen mind map terdiri atas pusat yang menjadi inti informasi, kategori yang menjadi subinti atau bisa juga menjadi subjudul. Berikutnya adalah hierarki yang merupakan penjelasan dari kategori dalam langkah demi langkah. Terakhir adalah berupa korelasi yang menunjukkan adanya hubungan antar komponen. Lalu, bagaimana cara membuat mind map? Pertama, tentukan dulu yang menjadi intinya. Inti setidaknya mewakili seluruh isi informasi. Kemudian, buatlah kategorinya atau cabang pertama. Cabang itu bisa kita ambil dari subbab. Cabang dibuat searah jarum jam. Kedua, dalam membuat pusat, berikan gambar yang mewakili isi keseluruhan mind map. Buatlah secara sederhana dan bermakna. Ketiga, gunakan warna yang berbeda untuk setiap cabangnya. Hal ini akan lebih mudah diingat oleh otak. Keempat, berikan garis yang berbelok pada setiap cabangnya agar tidak monoton. Usahakan garis dari pusat ke kategori dan hierarki bersifat tebal menuju ke tipis. Kelima, berikan gambar yang sederhana, menarik dan mudah diingat. Gambar dapat mewakili lebih dari 1000 kata. Keenam, gambarlah mind map dalam bidang kertas polos yang mendatar. Hindari kertas bergaris. Ketujuh, dalam membuat mind map, saudara bisa secara manual menggunakan kertas atau juga secara digital dalam website dan juga aplikasi smartphone. Sekarang, mari kita berlatih mind map. Baca contoh paragraf ini.
Setelah itu, saudara temukan kata kunci pada paragraf tersebut. Perlu diingat bahwa kata kunci adalah kata yang bermakna dan memiliki definisi. Bisa berupa kata benda atau kata kerja. Nah, sekarang kita berikan tanda dan warna pada kata kuncinya. Dari kata kunci yang sudah ditentukan, kita rangkai ke dalam mind map. Sekarang, coba saudara bandingkan. Bagaimana informasi yang dicatat secara linear dan informasi yang dicatat secara mind map? Lebih mudah dipahami, bukan? Mind map memiliki banyak kegunaan. Saudara bisa menggunakannya untuk rapat, presentasi, merencanakan program organisasi, meringkas dan mencatat materi kuliah, memecahkan masalah, mengelola proyek, dan lain sebagainya. Demikian materi praktik Mind Mapping Learn How to Learn. Semoga bermanfaat dan terima kasih.